Ya, benar untuk kelompok 1. Jadi sebelum Ibu menjelaskan tentang bentuk mobilitas sosial horizontal, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari mobilitas sosial. Mobilitas sosial berarti dari bahasa Latin yaitu mobiles, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengundang makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut dengan mobilitas sosial. Dan mobilitas sosial menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Paul Beharton. Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Yang kedua ada menurut Anthony Giddens. Mobilitas sosial merujuk pada gerak dari orang per orang dan kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Dan yang terakhir ada menurut Harton dan Hart. Mobilitas sosial merupakan tindakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Nah, benar ya anak-anak bahwa mobilitas sosial horizontal itu merupakan perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok dalam lapisan yang sama. Adanya gerak sosial horizontal tidak menyebabkan terjadinya perubahan dalam derajat kedudukan seseorang ataupun suatu objek sosial. Misalnya seseorang yang beralih kewarganegaraan beralih pekerjaan yang sifatnya sederajat, dari tukang kayu menjadi tukang batu, atau dari pengusaha tekstil menjadi pengusaha batik. Contoh mobilitas sosial horizontal antara lain perpindahan penduduk karena bencana alam, direlokasi ke daerah transmigrasi atau migrasi yang dilakukan penduduk desa ke kota untuk mencari pekerjaan karena di desa sudah tidak ada pekerjaan lagi. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2 silakan. Nah, benar. Jadi, mobilitas sosial vertikal yaitu perpindahan status sosial seseorang atau kelompok warga pada lapisan yang berbeda. Artinya, mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan yang lainnya, yang sifatnya itu tidak sederajat. Dalam sosiologi dikenal dua bentuk mobilitas sosial berdasarkan arahnya, yaitu social climbing dan social sinking. Di sini Ibu akan menjelaskan mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing masuk ke dalam kedudukan yang lebih tinggi. Maksudnya individu-individu yang mempunyai kedudukan rendah ke dalam kedudukan yang lebih tinggi, di mana kedudukan tersebut telah ada sebelumnya. Contohnya seorang guru sejarah di salah satu SMA naik karena memenuhi persyaratan. Ia diangkat menjadi kepala sekolah, dan contoh lainnya itu seorang karyawan biasa yang naik jabatan untuk menduduki jabatan manajer. Sedangkan mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking merupakan mobilitas sosial ini terjadi
manakala terjadi perpindahan kedudukan sosial seseorang atau kelompok masyarakat dari lapisan sosial yang tinggi ke lapisan sosial yang lebih rendah. Contohnya, Pak Arman adalah seorang kepala sekolah di salah satu sekolah menengah pertama. Oleh karena melakukan kesalahan, maka jabatannya diturunkan menjadi guru biasa. Dan mobilitas vertikal ke bawah ini mempunyai dua bentuk utama, antara lain yang pertama turunnya kedudukan individu turun ke kedudukan yang derajatnya lebih rendah. Contohnya, seorang pengusaha sukses mendadak bangkrut karena terlilit banyak hutang dan dikejar oleh pihak bank. Yang kedua, turunnya derajat kelompok. Derajat kelompok individu menjadi turun yang berupa disintegrasi kelompok sebagai kesatuan. Contohnya, Juventus terdegradasi ke seri B. Akibatnya status sosial tim pun turun. Selanjutnya untuk kelompok 3. Nah, jadi mobilitas sosial antar generasi itu secara umum berarti mobilitas dua generasi atau lebih. Misalnya generasi ayah ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Mobilitas ini ditandai dengan perkembangan taraf hidup, baik naik atau turun dalam suatu generasi. Mobilitas antar generasi ini terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial intergenerasi. Mobilitas intergenerasi adalah perpindahan kedudukan sosial yang terjadi di antara beberapa generasi dalam satu garis keturunan. Mobilitas ini dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial intergenerasi naik dan mobilitas sosial intergenerasi turun. Selanjutnya, mobilitas sosial intragenerasi. Mobilitas sosial intragenerasi adalah mobilitas sosial yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam satu generasi. Contohnya, Pak Darjo awalnya adalah seorang buruh, namun karena ketekunannya dalam pekerjaan dan mungkin juga keberuntungan, ia kemudian memiliki unit usaha sendiri yang akhirnya semakin besar. Contoh lainnya yaitu ada Pak Bagio yang memiliki 2 orang anak. Yang pertama bernama Indra, bekerja sebagai tukang becak, dan anak kedua bernama Rizky yang pada awalnya juga sebagai tukang becak. Namun Rizky lebih beruntung daripada kakaknya karena ia dapat mengubah statusnya dari tukang becak menjadi seorang pengusaha. Sementara Indra tetap menjadi tukang becak. Perbedaan status sosial antara Indra dan adiknya ini juga dapat disebut sebagai mobilitas intragenerasi. Mobilitas geografi. Gerak sosial ini adalah pemindahan individu antara kelompok dari suatu daerah ke tempat daerah lain. Ya, benar, tetapi untuk kelompok 4. Nah, jadi mobilitas sosial geografis itu yaitu gerak sosial ini adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain, seperti transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Mobilitas geografi terjadi akibat keadaan daerah tempat tinggal suatu masyarakat tidak kondusif untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi bentuk mobilitas
bentuk demikian akan menimbulkan masalah-masalah sosial di daerah yang dituju. Di antara masalah tersebut adalah kependudukan, kriminalitas, serta tempat tinggal. Selanjutnya untuk faktor pendorong mobilitas sosial, yang pertama ada faktor struktural. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka sehingga seseorang dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya. Yang kedua ada faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam 3 jenis, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan. Keberhasilan individu dalam mobilitas sosial ditentukan oleh ketiganya. Yang ketiga ada faktor status sosial. Saat dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status sosialnya. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk mencari status sosial yang lebih tinggi. Yang keempat, ada faktor ekonomi. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial karena mudah memperoleh modal, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, maka sebaliknya. Yang kelima ada faktor politik. Dengan stabilitas politik yang baik, maka kondisi negara aman dan damai, sehingga pemerintah dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Mobilitas sosial warga negara juga akan berjalan dengan baik pula. Yang terakhir, yang keenam, ada faktor pendidikan. Jika terdapat kemudahan dalam akses pendidikan yang berkualitas, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan mobilitas sosial dengan bekal ilmu yang diperolehnya. Dan sebaliknya, jika kesulitan mengakses pendidikan yang bermutu, maka akan sulit dalam melakukan mobilitas sosial. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor kemiskinan. Faktor ekonomi dapat juga membatasi mobilitas sosial karena bagi masyarakat miskin akan mengalami kesulitan untuk mencapai status sosial tertentu. Penyebab kemiskinan salah satunya adalah pendidikan yang rendah. Yang kedua ada diskriminasi. Terjadinya perbedaan perlakuan dapat membatasi mobilitas sosial karena alasan perbedaan sara, jenis kelamin, kepentingan, dan lain-lain. Nah, baik, setelah presentasi tadi, Ibu di sini mau kalian menyimpulkannya. Untuk Rifa silakan simpulkan. Tunggu. Baik, setelah pembelajaran tadi di sini mau Rifa simpulkan pembelajaran kita hari ini. Mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan seseorang dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik dia lebih tinggi ataupun rendah dari sebelumnya, maupun hanya berpindah tempat dengan jumlah yang sama. Jadi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari status lainnya disebut dengan mobilitas sosial. Dan bentuk-bentuk mobilitas sosial itu terbagi menjadi 4, yaitu mobilitas sosial horizontal, mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial antar generasi, dan mobilitas sosial geografis. Dan untuk faktor pendorong mobilitas sosial itu ada 6, yaitu faktor struktural, faktor individual, faktor status sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor pendidikan. Sedangkan faktor penghambat mobilitas sosial itu ada 2 tadi, yaitu faktor kemiskinan dan diskriminasi. Nah, sekian materi pembelajaran kita hari ini, dan untuk evaluasinya di sini Ibu minta anak-anak Ibu untuk mengerjakan tugas di buku paketnya. Di situ ada pilihan berganda, itu dikerjakan ya Nak. Minggu depan Ibu minta dan Ibu dikumpul tugasnya. Sekian pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu